Kesehatan Kota Baik, Banda Aceh. untuk ketersediaan obat di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sampai hari ini masih memadai. Hanya satu macam obat COVID yang sudah kita pesan. Pertama kita e-katalog mesannya, tapi mereka menjawab tidak ada ketersediaan. Jadi kita melelang, sudah berproses dan sudah ada pemenangnya. Yang lain-lain sudah terpenuhi, tapi yang satu macam ini belum, sampai hari ini masih belum sampai. Jadi kita akan coba hubungi penyeliannya, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah terima. Kalau obat lain mudah-mudahan masih nggak ada masalah ya. Itu sering kita memang bukan karena pandemi ini, kadang-kadang nanti ada satu macam yang agak kosong, begitu nggak lama terpenuhi lagi. Itu nggak bisa kita ambil patokan, tapi bukan suatu kekosongan obat disebabkan oleh pandemi ini. Kalau kita melihat obat-obat COVID ini sebenarnya kan nggak bisa dijual bebas. Ya, jadi masyarakat nggak bisa mendapatkan obat COVID ini secara bebas. Mereka yang hanya bisa mendapatkan ya multivitamin yang boleh mereka dapatkan secara bebas ya. Ketika ada penjualan yang tidak sesuai, mungkin ada menjual obat antivirus, obat antibiotik, itu udah salah secara aturan, masalah. Kemudian selanjutnya yang bisa dibeli bebas oleh masyarakat satu multivitamin, apalagi dengan giatnya informasi-informasi bahwa kita dalam kondisi ini perlu meningkatkan imun, ya jenis multivitamin dosis tinggi, vitamin C itu saya pikir menjadi sasaran masyarakat kondisi sekarang ini. Tapi ketersediaan di stok kita di pasar masih belum. Bukan seperti Jakarta, itu kasarnya kita bilang. Kok di Aceh belum ada yang memburu sampai menyimpan atau bermacam-macam cara, tapi nggak ada kita di sini. O2 aja kita masih. Belum sampai sekarang kita belum. Kemarin itu ada isu yang di Jakarta sudah kosong, orang akan memburu begini, tapi di kita nggak ada, masih aman. Kalau kita sebenarnya menyediakan obat itu 18 bulan setiap tahun. Persediaan untuk tahun ini untuk kebutuhan 18 bulan, karena nanti akan berganti lagi, sisa stok kita tetap ada. Jadi sambil menunggu datang yang baru ini, dia sudah masih ada sisa stok yang tahun yang lalu. Jadi nggak pernah kosong sebenarnya gudang farmasi kita. Dan itu sudah standar perencanaan obat. Tapi karena kadang-kadang nanti ada peningkatan kasus atau apa-apa saja, kondisi pandemi seperti ini, bisa jadi berarti yang banyak dipakai kan obat demam, bisa kosong itu sementara. Tapi untuk hari ini kita masih tersedia, nggak ada masalah. Kita dalam pembinaan apotek ini memang di bawah kita, tapi apotek ini cara untuk distribusi obat, penyimpanan obat, ketersediaan obat itu tanggung jawab daripada BP POM, Balai POM ya, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau kita pembinaan kita hanya kepada standar dia menjual obat, misalnya penyimpanan obat harus begini, kemudian yang boleh dijual begini, syarat sebelum dia membuat apotek itu ya di kita. Nah, sekarang kalau memang kita melihat kondisi yang begitu, mereka tidak perlu sebenarnya menyampaikan atau berkoordinasi dengan kita, langsung ke Balai POM, kepada GFK, gudang farmasi atau distributor yang paling penting. Itu diatur semua oleh pemerintah. Saya pikir dalam kondisi-kondisi begini malah pemerintah sudah mengambil kebijakan seperti penambahan 3 kali lipat daripada obat-obat tertentu untuk mengantisipasi
kemungkinan kekurangan obat. Itu sudah diprediksi oleh pemerintah dan sudah diantisipasi. Kalau Menteri Kesehatan sampaikan dalam 2 hari ini, dalam minggu-minggu ini mungkin sudah teratasi kelangkaan atau tidak sesuaian obat di masyarakat, peredaran obat. Itu karena produksi masih standar produksi misalnya 5.000 dalam sehari, sementara kebutuhan tinggi, misalnya 2 kali lipat, jadi kekosongan. Nah, hari ini kebijakan pemerintah kita sudah instruksikan kepada industri farmasi untuk memproduksi 3 kali lipat daripada yang biasanya, dan bahan-bahan bakunya sudah diimpor dari luar. Kayaknya untuk ini sudah terselesaikan.